Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen dan subscribe dan aktifkan lonceng kuning agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Ba'da duhur Yuda, Aisyah dan Hasbi datang ke pesantren seperti biasa. Mereka akan berkumpul di gubuk dekat danau. Sebelum ke tempat itu mereka biasanya menyapa Uma Fitri dan Abi Ibrahim terlebih dahulu. Biasanya Uma Fitri tidak bertanya mengapa mereka bertiga sering ke pesantren dan berkumpul dengan Sifa di gubuk itu, namun sekarang Uma Fitri bertanya pada Sifa, mungkin ia penasaran apa yang mereka lakukan di sana. Sifa tidak mau berbohong pada ibu mertuanya, ia jujur kalau mereka sedang menyelidiki kematian Zahra. Sifa juga menunjukkan video dibunuhnya Zahra. Uma Fitri syok mendengar cerita Sifa. Ia tidak menyangka menantunya dulu wafat karena dibunuh seseorang. Sifa minta hal ini jangan ada orang lain yang tahu termasuk Abi Ibrahim apalagi orang tua Zahra. Pasti mereka akan syok banget kalau mengetahui hal ini. Sifa gak mau mereka kenapa-kenapa setelah tahu semuanya. Jadi Sifa berharap cerita ini hanya sampai di Uma saja. Sifa minta doanya supaya kita segera menemukan pelaku yang bunuh Zahra. Iya nak, Uma gak akan cerita ke siapa-siapa. Semoga Allah bantu kita ya. Beri keadilan untuk Zahra agar dia tenang di akhirat sana. Tapi Uma mau tanya kenapa Abi tidak diberitahu Nduk. Kata Gus Fakih, biar dia aja yang kasih tahu Abi Ibrahim. Ya sudah kalau kata Fakih begitu, Uma cuma khawatir Abi akan marah jika kita merahasiakan sesuatu. Sifa temuin mereka ya Uma. Sifa titip Hamzah lagi tidur di kamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sifa berjalan ke arah belakang dalam menuju danau yang berada di kawasan pesantren. Ia melihat ketiga orang di gubuk itu tertawa. Sifa tebak pasti orang yang membuat humor lucu itu bocil pecinta cilok. Entah lelucon apa yang dibuat Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sifa ketika sudah di hadapan ketiganya dengan nada suara seperti orang yang mengawali ceramah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab ketiganya. Fakih gak ikut shift, ucap Yuda. Enggak lah, kalau ikut pasti ada di sini sama aku. Tadi di dalam juga gak ada, mungkin Gus Fakih lagi cek pembangunan asrama putra. Syukur deh kalau gak ada si Fakih, jadi kakak bisa garis bawah. Bisa apa? Suara itu memotong bicara Yuda. Semuanya melihat ke arah laki-laki tinggi bersarung di samping Sifa. Dia adalah Gus Fakih. Sifa kira suaminya itu tidak akan menyusulnya ke sini, tapi lihatlah sekarang Gus Fakih membuntutinya. Ah elah, orangnya malah datang. Kalau pasutri bersatu itu bikin gue panas. Udah cukup ya kalian berdua semalam bikin gue jadi pengen cepet nikah. Sekarang jangan romantisnya lagi di depan gue, ucap Yuda. Tenang kak. Kalau di tempat umum gak bakal kok, kalau semalam kan di kamar jadi sering hilaf, balas Sifa. Makanya nikah biar bisa kayak gini, ledek Gus Fakih sambil memperlihatkan tangannya yang menggenggam tangan Sifa pada Yuda. Sudah kakak-kakakku tercinta, mari kita bahas yang seharusnya dibahas di sini ya, timpal Hasbi berusaha agar ketiganya itu tidak adu bicara lagi. Sifa duduk di samping Aisyah dan Gus Fakih duduk di samping Yuda. Sekarang mereka akan membahas rencana selanjutnya. Setelah mendengarkan cerita Gus Fakih tentang wanita bernama Bella itu, Sifa jadi semakin penasaran apa hubungannya wanita itu dengan Zahra dan Azam. Oke, pertama kita harus tanya Azam, dia kenal sa cewek yang digambar ini atau enggak? Ucap Sifa sambil menampakkan gambar yang ada di handphonenya. Nanti pasti Kak Azam ngomong gini, kamu nanyae bertanyae-tanyae, celetuk Hasbi dengan menirukan gaya bicara Alif Cepmek. DIEM lu bocil. Bikin darah tinggi aja, bentak Yuda. Ia kesal kalau sedang serius itu bocah selalu bercanda.
Maaf, lagian gimana mau tanya Kak Azam. Orangnya juga gak ada di sini, balas Hasbi. Coba kamu cek lokasi dia sekarang ada di mana. Titah Siva pada Hasbi. Hasbi mulai mengecek posisi Azam saat ini di handphonenya. Gak kedeteksi Kak, handphonenya mati atau Google Maps-nya dinonaktifkan, ujar Hasbi. Coba saya telepon, ucap Gus Fakih lalu menghubungi Azam namun nomor WhatsApp-nya tidak aktif. Fakih kembali mencoba menelpon ke nomor biasa dan hasilnya tetap sama. Operatornya berkata, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Kayaknya bener deh handphone Azam mati itu dari tadi ditelepon gak aktif, ujar Yuda. Ya udah aku telepon Tiara aja, siapa tahu Azam ada di rumah sakit. Ucap Siva lalu menekan tombol telepon pada kontak bernama Tiara itu. Assalamualaikum Tir, salam Siva saat sudah terhubung pada Tiara. Ia menghidupkan loudspeaker agar semua orang bisa mendengar. Waalaikumsalam, kenapa Shiv? Jawab Tiara di seberang sana. Azam ada di rumah sakit ga? Gak ada tuh. Dari kemarin gue tungguin dia katanya mau kesini tapi gak ada juga sampai sekarang. Jadi kemarin dia gak ke rumah sakit. Dia bilang ke aku sama Gus Fakih pulang dari pesantren mau ke rumah sakit jenguk Tiara. Tir gue jadi khawatir terjadi sesuatu sama Azam. Soalnya nyokap pernah ngancem dia kalau Azam sampai ketahuan ketemu sama Gus Fakih ataupun Hamzah dia gak segan-segan buat kasih hukuman buat Azam. Terdengar suara Kiara di seberang sana dengan nada suara penuh kekhawatiran. Udah lo tenang aja gue minta bantuan sama mereka buat cari Azam, ucap Tiara. Kalian berdua tidak usah khawatir, kita semua di sini bakal cari Azam. Berpikiran positif saja semoga Azam baik-baik saja, sahut Gus Fakih berusaha menenangkan Tiara dan Kaira di sana. Makasih ya Gus, Shiv, semuanya, udah mau bantu kita, ujar Tiara. Aku mau nanya sesuatu sama kamu dan Kiara, ucap Siva. Ia akan bertanya apa mereka berdua mengenal wanita yang Gus Fakih bilang bernama Bella. Nanya apa Shiv? Aku udah kirim gambar cewek ke WhatsApp kamu, kalian berdua kenal sama cewek itu ga? Siva dan yang lain menunggu jawaban dari Tiara dan Kiara. Jawaban mereka itu bisa untuk petunjuk, karena Siva mengira mimpi Hasbi itu berkaitan dengan kejadian kematian Zahra. Kalau gue gak tahu asing gitu mukanya, kalau lo tahu Kak, ucap Tiara. Dia Bella tunangannya Azam, balas Kiara. Tepat sekali dugaan Siva kalau wanita itu adalah tunangan Azam. Ia dan timnya akan merencanakan sesuatu untuk membuktikan apa dia yang telah membunuh Zahra atau ibu Azam yang pelakunya. Oke, makasih infonya Tir, Kiara. Aku tutup dulu ya, kalau ada kabar tentang Azam nanti aku kasih info. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dunia ini luas tapi terasa sempit saat kita dipertemukan lagi dengan seseorang yang berada di masa lalu. Itulah yang dirasakan oleh Gus Fakih dan Yuda. Mereka harus berurusan lagi dengan wanita yang dulu membuat onar dan kekacauan di masa lalu. Sekarang mereka dua juga harus ikut menyelidiki wanita itu. Jadi kita mau cari Azam dulu atau mau selidiki Bella dulu? Tanya Yuda. Lebih baik kita bagi tugas saja, saran Gus Fakih. Nah bener kata my husband, kita bagi tugas aja. Aku, Aisyah dan Hasbi selidiki Bella dan kalian berdua cari Azam. Takutnya firasat Kiara benar kalau Azam sedang dalam bahaya, ujar Siva. Masalahnya kita cari Azam di mana? Kita aja gak tahu keberadaan dia sekarang di mana, ucap Yuda. Tenang, kita tunggu aja 1 jam lagi, kayaknya handphonenya mati abis baterai. Nanti aku cek lagi lokasi Kak Azam di mana. Kalau udah kedeteksi kalian langsung aja ke lokasinya, saran Hasbi. Nah buat urusan selidiki Kak Bella,
Kita stalking aja dulu sosmednya, dia tinggal di mana, kerjanya ngapain dan kita juga bisa tahu keluarganya, tambah Aisyah. Terkadang kedua bocil ini sangat membantu dalam penyelidikan ini, mereka sebenarnya pintar namun sering membuat kesal akan tingkahnya, tapi Siva merasa kasihan juga pada mereka karena harus menjalankan tugas seberat ini. Gimana caranya kita tahu sosmednya Bella? Tanya Siva. Itu urusan gampang, kita cari aja Instagramnya Kak Bella dari Instagram Kak Azam. Tadi pas kakak telepon Kak Tiara aku sama Azam coba-coba buat cari Instagramnya Kak Azam pakai nomor dia beneran ketemu. Nah nih lihat. Aisyah menunjukkan handphonenya yang menampilkan beranda Instagram Azam. Benar sepertinya itu akun Azam karena ada fotonya di sana. Siva mengklik salah satu foto di Instagram itu foto Azam dan Bella saat bertunangan. Memang benar wajah wanita itu mirip dengan wanita yang digambar Hasbi. Di foto itu Kak Azam ngetek akun Instagramnya Kak Bella. Tadi aku sama Hasbi udah lihat-lihat tuh Instagramnya Kak Bella. Dia tinggal di perumahan yang sama dengan Kak Azam. Kayaknya dia anak tunggal soalnya ada foto cuma dia dan ayah ibunya. Gak ada foto adik ataupun kakaknya. Kayaknya dia selebgram deh, followersnya banyak. Dari foto-foto dia gak kelihatan orang jahat apalagi wajah pembunuh. Jelas Aisyah. Sepertinya akan sulit menyelidiki Bella, ucap Gus Fakih. Aku punya ide, ucap Siva yang tersenyum aneh pada Gus Fakih membuat suaminya berdelik ngeri entah apa yang akan istrinya itu rencanakan. Jangan aneh-aneh, peringat Gus Fakih. Sudah 1 jam mereka menunggu kabar keberadaan Azam namun lokasi Azam sampai saat ini belum terdeteksi. Selama 1 jam menunggu mereka sambil melihat Gus Fakih mengajar hadroh para santri putra jadi mereka tidak bosan untuk menunggu. Sesekali Yuda dan Hasbi ikut bergabung memainkan alat hadroh itu. Yuda jadi flashback saat momen di pesantren Gontor dulu ia masih ingat cara memainkan rebana itu. Hasbi juga di sekolah ia belajar hadroh jadi ia tidak perlu diajarkan lagi oleh Gus Fakih. Ting, sebuah notifikasi berbunyi di handphone Hasbi membuat Aisyah dan Siva yang sedang fokus melihat orang-orang yang sedang latihan menjadi teralihkan melihat ke arah handphone Hasbi yang berada di pegangan Aisyah. Kak ini notifikasi dari aplikasi pelacak lokasi itu tapi aku gak ngerti. Ucap Aisyah. Hasbi, panggil Siva sambil melambaikan tangannya mengisyaratkan agar Hasbi mendekat ke arahnya. Hasbi yang mengerti langsung bangkit dan melangkah ke arah Siva dan Aisyah. Tidak hanya Hasbi, Gus Fakih dan Yuda pun turut ikut melangkah ke arah dua wanita itu. Kenapa Kak? Tanya Hasbi. Siva tidak menjawab, ia langsung memberikan handphone Hasbi. Dan bocah itu langsung mengecek handphonenya. Ini lokasi Kak Azam udah terdeteksi dia ada di salah satu desa jauh dari sini, ucap Hasbi. Oke kita ke sana sekarang, ujar Yuda. Sholat asyar dulu, ucap Gus Fakih. Iya ya Gus, bocil nanti lu ikut ya arahin lokasinya, ucap Yuda. Siap. Mereka dan para santri langsung bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat asyar berjamaah. Selesai sholat Yuda, Hasbi, dan Gus Fakih sudah bersiap untuk pergi. Siva dan Aisyah tidak ikut, mereka akan menunggu kabar saja di pesantren. Mobil Fakih melaju keluar pesantren. Hasbi bilang posisi Azam itu cukup jauh dari desa tempat pesantren berada. Sudah 30 menit di perjalanan mereka belum sampai juga di titik lokasi Azam berada. Tempat ini sangat jauh ketiganya jadi khawatir kalau memang benar Azam dalam sedang bahaya. Stop Kak, ucap Hasbi tiba-tiba membuat Gus Fakih terkejut hingga mengerem dadakan. Astagfirullah, kalau nyuruh berhenti itu jangan tiba-tiba Cil, ucap Yuda. Hehe maaf. Ini lokasi Kak Azam ada di sini kayaknya di rumah itu deh.
Hasbi menunjuk pada rumah yang tepat. Mereka berhenti di depan rumah itu. Ya udah kita turun. Kita harus pastikan Azam baik-baik saja, ucap Gus Fakih. Mereka bertiga keluar dari mobil lalu melangkah ke arah rumah itu, tapi rumah itu tidak terlihat rumah penculikan dan ada banyak rumah di sekitar sana. Tok tok tok, Assalamualaikum, permisi. Salam Gus Fakih sambil mengetuk pintu. Tidak lama kemudian pintu terbuka, terlihat seorang laki-laki tua 50 tahunan. Waalaikumsalam, ada apa ya? Ucap bapak itu. Permisi pak, apa di sini ada Azam? Tanya Gus Fakih. Azam, siapa ya? Saya gak punya anak namanya Azam, jawab bapak itu tampak berpikir. Oh, atau kalian itu temannya yang punya handphone ini. Bapak tua itu memberikan handphone yang berada di tangannya pada Gus Fakih. Iya benar, ini handphone Azam, di casingnya ada nama dia, ujar Gus Fakih. Bapak tahu di mana pemilik handphone ini? Tanya Yuda. Gak tahu ya mas, saya tadi nemu handphone itu di jalan, handphonenya mati, ya udah saya charger aja. Tadinya setelah hidup saya akan menghubungi keluarga pemilik handphone ini, handphonenya malah gak bisa dibuka. Oh begitu ya pak, terima kasih pak informasinya, handphonenya saya bawa ya, ucap Fakih. Iya sama-sama, permisi pak, assalamualaikum, ucap ketiganya. Waalaikumsalam. Tadinya mereka akan melanjutkan pencarian Azam, tapi hari sudah mulai gelap dan sudah waktunya sholat maghrib. Mereka memutuskan untuk sholat terlebih dahulu di masjid yang tidak jauh dari tempat itu. Mereka kira perjalanan menuju lokasi Azam tidak akan membutuhkan waktu yang lama, ternyata tempat ini sangat jauh dari pesantren. Saat sampai di tempat itu pun mereka tidak menemukan Azam, entah di mana sekarang Azam berada. Drurt-drurt. Handphone Gus Fakih bergetar sejak tadi. Selesai sholat Gus Fakih langsung mengecek handphonenya, ternyata Siva sudah 5 kali meneleponnya. Ia jadi khawatir apa terjadi sesuatu pada istrinya itu di sana hingga Siva menelpon berkali-kali. Gus Fakih pun mencoba untuk menelpon balik Siva. Assalamualaikum Gus, pesantren kebakaran. Gus Fakih langsung bergegas melajukan mobilnya setelah mendengar kabar buruk dari istrinya itu. Awalnya Yuda dan Hasbi kebingungan mengapa Gus Fakih buru-buru pulang padahal mereka belum menemukan Azam, tapi setelah mendengar cerita Gus Fakih mereka mengerti dan ikut prihatin atas terjadi musibah yang dialami pesantren. Ini semua pasti ulah Rosa, ibu Azam, tapi kenapa? Apa dia tahu kalau Azam pergi menemui Hamzah? Sekarang Azam pun menghilang, tidak ada yang tahu keberadaannya. Mungkin memang benar ini semua rencana nenek lampir itu. Gus Fakih tidak lagi memikirkan untuk mencari keberadaan Azam. Sekarang ia hanya ingin segera sampai ke pesantren, memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran itu. Padahal ia sudah berhati-hati tidak berurusan lagi dengan Rosa agar pesantren tidak menjadi sasaran lemparan batu ulah wanita jahat itu. Sepertinya ia masuk ke perangkap rencana wanita itu, alih-alih menghilangkan Azam agar Fakih mencarinya sehingga dia bisa melakukan rencana membakar pesantren. Kini Gus Fakih hanya bisa berdoa semoga Allah melindungi orang-orang yang berada di pesantren. Biarlah bangunan yang menjadi korban itu bisa digantikan, tapi jika ada manusia yang menjadi korban tidak akan bisa digantikan. Kurang lebih 1 jam perjalanan Gus Fakih, Yuda, dan Hasbi barulah sampai di pesantren. Suasana ramai, para santri berkumpul di halaman pesantren. Sisa-sisa asap masih terlihat. Gus Fakih bersyukur karena api sudah padam. Terlihat hanya sebagian bangunan pesantren yang terbakar. Assalamualaikum Bi, salam Fakih yang sudah berada di hadapan Abi Ibrahim. Waalaikumsalam, Fakih kamu dari mana saja? Lihat kondisi pesantren saat ini, ujar Abi Ibrahim. Maaf Bi,
Tadi Fakih sepertinya dijebak untuk pergi jauh dari pesantren, jelas Gus Fakih. Maksud kamu apa? Sepertinya orang yang menjebak Fakih ada kaitannya dengan kebakaran pesantren. Kita bahas itu besok saja. Sekarang kita harus mencari solusi untuk para santri karena sebagian asrama putri dan beberapa kelas terbakar. Mungkin nanti sebagian santri akan dipulangkan untuk sementara waktu. Tadi Abi sudah mendiskusikan hal ini dengan para ustadz dan ustazah pesantren, tutur Abi Ibrahim. Tapi tidak ada korban atau yang terluka kan Bi? Alhamdulillah tidak ada. Karena saat terjadi kebakaran semua santri sedang berada di masjid selesai sholat maghrib berjamaah, dan santriwati yang sedang usur pun berkumpul di aula, jelas Abi Ibrahim. Alhamdulillah kalau tidak ada yang terluka. Kalau keputusan Abi sudah bulat biar Fakih saja yang mengumumkan pada para santri kalau besok sebagian dari mereka akan dipulangkan. Abi Ibrahim mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan anaknya itu. Gus Fakih melangkah ke arah masjid. Dia akan mengumumkannya melalui speaker masjid agar semua santri dapat mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita baru saja terkena musibah malam ini. Sebagian bangunan pesantren terbakar. Terima kasih untuk para santri yang telah membantu memadamkan api. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Semoga kita bisa bersabar menghadapi musibah ini. Saya, Abi Ibrahim dan para ustadz-ustazah memutuskan bahwa besok untuk para santri baru akan dipulangkan sementara selama bangunan pesantren diperbaiki. Mohon maaf untuk para santri senior tetap di pesantren karena sebentar lagi kalian akan melaksanakan ujian akhir. Malam ini untuk para santriwati yang kamarnya terbakar kalian tidur di aula. Para ustazah sudah menyiapkan tempat tidur di sana dan untuk barang-barang kalian yang juga ikut terbakar insya Allah akan kami ganti. Untuk santri putra silahkan kembali ke asrama. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, pulang-pulang, ucap salah satu santriwati. Mungkin dia santri baru yang tidak betah jadi senang saat mendengar kabar akan dipulangkan. Yeh, dia malah kesenangan. Ngapain di rumah bosen tahu gak ada temen? Kalau di pesantren kan banyak temen, banyak kegiatan, sahut teman di sampingnya. Masih banyak lagi obrolan para santri setelah mendengar pengumuman itu. Ada yang senang dan ada juga yang tidak. Setelah keluar dari masjid, Gus Fakih akan pergi ke dalam karena sejak tadi ia pulang dia tidak melihat istrinya dan baby Hamzah. Perasaan khawatir mendadak muncul saat melihat dokter yang baru saja keluar dari dalam dan diantar oleh Uma Fitri. Tadi Abi bilang tidak ada yang terluka, tapi kenapa ada dokter di sini? Ucap Fakih. Astagfirullah, Abi lupa beritahu kamu. Sebenarnya tadi saat terjadi kebakaran Sifa menolong satu santriwati yang terjebak di asrama. Kaki Sifa menginjak kayu yang sudah jadi bara saat menolong santri itu, jelas Abi Ibrahim. Astagfirullah, Gus Fakih langsung berlari masuk ke dalam. Ia jadi merasa bersalah sudah meninggalkan pesantren dan tidak bisa menjaga istrinya sehingga Sifa sampai terluka. Ia membuka pintu kamar pelan. Ia lihat Sifa duduk di ranjang bersandar pada kepala ranjang. Fakih mendekat lalu memeluk istrinya. Itu membuat Sifa terkejut karena ia tidak sadar kalau Fakih sudah di dalam kamar. Gus Fakih melepaskan pelukannya lalu tangannya beralih memegang wajah Sifa. Kamu gak apa-apa kan? Mana yang sakit? Tanyanya. Gak apa-apa Gus, gak usah khawatir gitu, ini cuma telapak kaki kiri aku kena luka bakar, tadi udah diobatin sama dokter kok, jawab Sifa. Kenapa kamu nekat gitu? Kalau kamu kenapa-kenapa gimana? Tanya Gus Fakih lagi. Aku gak nekat. Sifa cuma mau nolongin dia Gus, pas keluar asrama aku gak lihat-lihat jalannya karena panik jadi salah injek deh. Suaminya itu tidak berkata lagi,
Ia naik ke ranjang lalu mengangkat kaki Sifa ia taruh di atas pahanya. Gus Fakih mengelus pelan telapak kaki Sifa yang terluka itu membuat Sifa meringis sakit. Gus Fakih meniup telapak kaki Sifa lalu membacakan doa seperti dulu saat ia mendoakan tangan Sifa yang terluka. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah luka istri hamba, hilangkan rasa sakitnya. Setelah membacakan doa, Gus Fakih meniup kembali kaki Sifa lalu ia cium punggung kaki istrinya. Ih, kok dicium si kaki Sifa, ucap Sifa yang terkejut akan perlakuan suaminya itu. Emang kenapa? Gus Fakih malah bertanya balik. Gak jijik, enggak kaki istri sendiri ini, jawab Gus Fakih lalu ia berbaring di paha Sifa. Sifa menyisir-nyisir rambut Gus Fakih menggunakan jari-jari tangan kanannya, tangan kirinya ia gunakan untuk mengelus pipi suaminya. Maaf ya Gus, ucap Sifa. Maaf kenapa? Sifa jadinya gak bisa jalanin syarat Gusnya malam ini, ujar Sifa. Gus Fakih yang mengerti hanya tersenyum, istrinya ini ternyata masih mengingat syarat yang ia berikan jika ia bercerita tentang Bella. Padahal ia hanya bercanda saja dengan syarat keduanya itu. Ia genggam tangan kiri Sifa lalu ia cium punggung tangan itu. Gak apa-apa, tunggu sampai kamu sembuh aja, masih banyak waktu untuk melakukan itu. Sifa hanya membalas dengan senyuman. Ia sangat senang semenjak Gus Fakih mengungkapkan perasaannya pada Sifa. Suaminya itu jadi pengertian, penyayang, romantis seperti suami impian Sifa. Ia bersyukur suaminya itu telah berubah, tidak sedingin dulu padanya. Oh iya Gus, Azam udah ketemu. Sifa jadi teringat akan hal itu. Tadi suaminya itu pergikan untuk mencari Azam namun ia belum mengetahui kabar tentang itu. Gus Fakih menggelengkan kepalanya. Saya cuma nemu handphonenya. Azam tidak ada, mungkin dia dibawa jauh oleh ibunya, jawab Gus Fakih. Ia tidak memberitahu dulu pada Sifa persoalan kebakaran tadi yang berkaitan dengan menghilangnya Azam. Fakih tidak mau menambah beban pikiran Sifa, ia akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Kalau terjadi sesuatu dengan Azam gimana Gus? Kata Kiara, ibunya Azam itu kejam. Kamu tidak usah memikirkan hal buruk. Kita berdoa saja semoga Azam selalu dalam lindungan Allah dan baik-baik saja. Ting, notifikasi pesan masuk berbunyi dari handphone Fakih. Ia bangkit dari tidurnya untuk melihat siapa yang mengirim pesan, ada apa isi pesan itu. Ia membuka handphonenya, ternyata pesan dari nomor yang tidak dikenal. Siapa Gus? Tanya Sifa. Bukan siapa-siapa. Pagi hari Gus Fakih pergi melihat kondisi bangunan yang terbakar. Hari ini dia memutuskan untuk tidak pergi ke kampus. Ia akan menyelesaikan masalah ini secepatnya agar pesantren tidak dalam ancaman lagi. Saat ia mendapat ancaman dari Rosa sejak kematian Zahra, ia memasang CCTV setiap pojok bangunan pesantren yang tidak diketahui oleh siapapun, tidak hanya untuk ada kejadian seperti ini, tapi ia akan lihat di dalam rekaman CCTV ini jika ada santri melakukan hal aneh. Semalam saat Sifa sudah tertidur, ia mengecek rekaman CCTV di laptopnya. Ia melihat ada dua orang yang sengaja menyebarkan solar di halaman asrama santriwati, entah lewat jalur mana dua orang itu masuk padahal ia sudah membenteng wilayah pesantren. Apa mereka orang dalam yang diperintah oleh Rosa? Gus Fakih juga tidak tahu, ia harus mencari tahu hal itu. Ia rasa dua orang itu sama persis dengan orang yang berada dalam video pembunuhan Zahra. Apa yang membakar pesantren ini ada kaitannya dengan kematian Zahra juga. Kalau iya berarti Rosa terlibat akan itu. Semakin rumit saja kasus ini, ia harus segera mencari kebenarannya. Gus Fakih akan terlebih dahulu orang dalam yang diperintahkan oleh Rosa. Gus Fakih melihat-lihat bangunan yang terbakar di depan kelas. Saat akan melangkah masuk ke dalam kelas itu, ia melihat sendal yang ia kenal. Sendal itu sudah setengah terbakar.
Gus Fakih mengambil sendalnya memastikan apa dia memang benar ia pernah melihat sendal ini sebelumnya. Kayaknya itu sendal yang bakar pesantren deh Gus. Soalnya pas saya mau siram kelas ini ada satu orang diem di sini pakai kedok gitu pas saya ngedeket dia malah kabur, ucap salah satu santri putra yang sedang membersihkan kelas yang terbakar itu. Gus Fakih sangat yakin kalau orang yang membakar pesantren ini orang dalam mungkin juga orang yang di dekatnya karena jika orang lain tidak mungkin memiliki sendal pesantren ini. Setiap santri dan guru-guru di pesantren pasti diberi sendal yang sama dengan nama masing-masing, karena sendal ini sebagian terbakar jadi nama pemilik sendal pun hilang. Ada satu nama yang ia curigai karena ada 2 huruf yang tersisa di sandal yaitu Re, tapi ia tidak mau asal menuduh, ia harus mempunyai bukti yang kuat karena orang yang dicurigai ini tidak terlihat seperti penjahat, ia hanya dimanfaatkan oleh Rosa atau mungkin orang itu juga mendapat ancaman. Nama kamu siapa? Tanya Gus Fakih pada santri putra yang memberitahunya tentang orang yang membakar pesantren. Ashar, Gus. Ashar? Apa kamu tahu orang itu lari kemana? Ke arah sana Gus, saya semalam udah coba kejar dia sampai belakang pesantren tapi orang itu semprot saya pakai air cabai mereka lolos kabur, jelas Ashar. Antarkan saya ke tempat mereka kabur. Titah Gus Fakih, Ashar menurut ia mengantarkan Gus Fakih. Ashar mengantar Gus Fakih sampai ia berhenti mengejar kedua orang semalam. Fakih berjalan-jalan melihat apakah ada jalan keluar dari halaman belakang ini. Ia lihat sekeliling pesantren sudah ditembok, bagaimana caranya kedua orang itu keluar. Ia terus menelusuri tembok belakang pesantren itu bersama Ashar sampai ia lihat di pojok tembok terlihat retak dan pecah sehingga berbentuk bolongan di sana, mungkin 2 orang itu keluar lewat bolong itu. Astagfirullah, kenapa bisa ada tembok yang bolong gini? Ashar, jangan sampai ada santri yang lain tahu. Bisa-bisa nanti ada yang kabur lewat sini, ucap Gus Fakih. Siap Gus, nanti sore kamu bantu saya buat tutup tembok ini. Kenapa gak sekarang aja Gus? Saya masih ada urusan lain, kamu lanjutkan saja tugas kamu tadi. Ya udah Gus. Saya permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Ashar sudah hilang dari pandangannya, Gus Fakih juga pergi dari tempat itu. Ia akan kembali ke dalam untuk susun rencana baru dengan istrinya. Dulu ia tidak mau mengurus kasus kematian Zahra, tapi karena kasus ini sudah melibatkan pesantren, ia harus ikut bertindak agar pesantren ini tidak jadi sasaran orang jahat. Ia masuk ke dalam lalu pergi ke dapur karena tadi saat ia meninggalkan Sifa keluar, istrinya itu sedang berada di dapur bersama Abdin dalam yaitu Aulia dan Fatimah, tapi kini mereka tidak ada di dapur, pasti istrinya itu berada di kamar. Gus Fakih masuk ke dalam kamar yang ia lihat hanya ada Hamzah yang sedang tidur di tempat tidurnya. Gus Fakih merasa heran dengan bayi itu padahal tadi subuh Hamzah sudah bangun. Lalu mandi dan makan, sekarang bayi itu tidur lagi. Lalu istrinya itu di mana? Bukankah kakinya sedang sakit? Tidak ada siapa-siapa di kamarnya selain baby Hamzah. Beberapa detik kemudian ia mendengar suara keran air menyala di kamar mandi, sepertinya Sifa sedang mandi. Ia akan menunggunya sambil menyalin video rekaman CCTV dari laptop ke handphonenya. Au! Teriakan Sifa di kamar mandi itu membuat Fakih panik. Ia langsung berlari ke pintu kamar mandi. Tok tok tok. Sifa, ada apa? Kamu gak apa-apa kan? Ucap Gus Fakih, namun tidak ada jawaban dari Sifa membuatnya semakin panik. Ia mencoba membuka pintu kamar mandi, ternyata memang tidak dikunci. Shift ke garis bawah. Gus Fakih tidak melanjutkan perkataannya. Ia terdiam di tempat. Terpaku melihat Sifa saat ini hanya berbalut handuk, rambut tergerai basah, kulit putih mulus. Baru pertama kali ini ia melihat Sifa seperti itu.
Sifa yang melihat Gus Fakih tiba-tiba masuk ikut terkejut. Ia pun mencipratkan air ke wajah suaminya yang menatapnya itu. "Ih Gus, ngapain masuk sih? Sifa kan belum pakai baju," tegur Sifa membuat Fakih tersadar dari diamnya. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya membuang jauh yang ada di pikirannya saat ini. "Tadi saya panik dengar kamu teriak, lagian pintu kamar mandinya gak dikunci," jawab Gus Fakih. Iya lupa gak dikunci, tadi aku teriak karena kaki yang luka gak sengaja nyenggol bak mandi pas mau ngelangkah Gus," jelas Sifa. "Tapi kamu gak apa-apa." "Gak apa-apa Gus, udah sana keluar." Sifa mau pakai baju. Fakih menurut. Ia membalikkan tubuhnya untuk pergi keluar kamar mandi. Ia tidak mau hal aneh terjadi jika berlama-lama di dalam sana. Tunggu Gus." Sifa menghentikan langkah Fakih saat akan keluar. "Kenapa lagi?" ucap Gus Fakih tanpa membalikkan tubuhnya. Tolong ambilin baju Sifa dong please." "Di mana?" "Di sofa Gus, tadi udah Sifa suapin tapi malah ketinggalan gak dibawa ke kamar mandi." "Ya udah saya ambilkan, tunggu sebentar." Gus Fakih keluar lalu mengambilkan pakaian istrinya yang memang ada di sofa lalu kembali masuk ke kamar mandi memberikan pakaian istrinya. Sifa pun menerimanya lalu secara tiba-tiba mengecup sekilas pipi suaminya. "Kap, makasih my husband," ucap Sifa dengan tersenyum manis. "Shif gak usah mancing-mancing," ucap Gus Fakih yang semakin mendekat pada Sifa. "Maaf Gus," ucap Sifa gugup. Jantungnya semakin berdegup kencang saat Gus Fakih menarik pinggangnya membuatnya semakin dekat dengan Gus Fakih. "Kamu mau mandi 2 kali pagi ini?" tanya Fakih sambil mengelus pipi Sifa. Enggak mau Gus, udah sana keluar tadi." Sifa hilaf cium Gusnya. "Lagian kata Gus kan kita anuannya kalau Sifa udah sembuh." "Tapi sepertinya kamu sudah sembuh." Sifa tidak menjawab lagi karena Gus Fakih semakin mendekat tubuhnya. Ia menjadi seperti patung diam tidak bisa bergerak saat tangan suaminya mengusap pundak hingga ke lengannya. Rasanya ia seperti tersetrum listrik saat itu karena pundaknya yang tidak tertutup apapun. Sifa menutup matanya ketika Gus Fakih mendekatkan wajahnya mencium kening Sifa hikmat lalu turun mengecup pipi Sifa sekilas. "Udah sana pakai baju, saya tunggu ada yang mau saya bicarakan," bisik Fakih tepat di telinga Sifa lalu pergi keluar begitu saja membuat Sifa bisa bernafas lega. Jantungku rasanya mau copot, tuh Gus duda hobi banget bikin jantung orang jedak-jeduk." Ternyata Gus Fakih mengundang Yuda dan Hasbi juga ke pesantren untuk menyusun rencana selanjutnya. Yuda dan Hasbi sudah menunggu di ruang tamu sedangkan Gus Fakih masih menunggu Sifa yang masih mengeringkan rambutnya, sementara Hamzah sejak tadi sudah dibawa oleh Uma Fitri. Gus Fakih mendengus kesal kenapa istrinya itu sangat lama padahal cuman mengeringkan rambutnya. Gus Fakih bangkit dari duduknya lalu mendekat ke arah Sifa yang berdiri di depan cermin sambil mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Gus Fakih melihat Sifa dari cermin lalu memeluk istrinya dari belakang. "Lama banget sih sayang," ucap Gus Fakih yang mampu membuat Sifa berhenti mengeringkan rambutnya. Sifa langsung menaruh hair dryer itu di meja rias. Jantungnya saat ini sedang tidak aman karena mendengar ucapan kata sayang dari Gus Es Batu itu. "Kenapa berhenti?" Kaget dipanggil sayang, tanya Gus Fakih namun Sifa tidak menjawab. Ia tidak bisa berkata-kata rasanya sekarang banyak kupu-kupu yang berterbangan di perutnya. "Wangi kamu kok seperti wangi baby Hamzah jadi pengen cium terus," ucap Gus Fakih yang terus mendengus-dengus di leher istrinya sesekali mencium pipi Sifa. "Ih Gus geli udah ini Sifa mau langsung pakai kerudung kok kasihan Yuda sama Hasbi udah nunggu." Gus Fakih melepaskan pelukannya tadi sengaja melakukan itu agar Sifa selesai bersiapnya. Ternyata rencananya itu berhasil membuat Sifa mempercepat bersiapnya.
Siva langsung memakai kerudung instannya yang sudah ia siapkan sejak tadi. Bisa jalan. Apa mau digendong aja? Ucap Gus Fakih karena ia mengerti sebelah kaki istrinya itu masih sakit karena luka bakar. Gak usah, masih bisa jalan kok nih, lihat. Siva melangkah pelan walaupun langkahnya itu pincang karena memang kaki kirinya masih terasa sakit. Kelamaan sayang, mending digendong aja. Tanpa menunggu jawaban dari istrinya, Gus Fakih langsung menggendong Siva ala bridal style, menggendongnya sampai ruang tamu. Yuda yang melihat itu langsung memutar bola mata malas, lagi-lagi ia harus melihat kemesraan sahabatnya. Baru datang sudah disuguhi keromantisan pasutri ini, saudara-saudara, celetuk Yuda. Kenapa sih Yud? Kalau iri itu bilang jangan nyidir begitu, jawab Fakih saat sudah menurunkan Siva di sofa. Udah jangan dilanjut, mending kita ngobrol yang mau dibahas aja, ucap Siva. Nah bener tuh kata Kak Siva, sebenarnya aku sama Kak Yuda disuruh kesini mau ngapain. Kok ayang bebku kok gak diajak sih? Ucap Hasbi. Siapa? Tanya ketiganya bersamaan. Aisyah lah, siapa lagi? Jawab Hasbi yang langsung mendapat pelototan dari Siva, tatapan yang mengancam pada Hasbi. Bercanda kakak, elah serius mulu hidupnya. Sepertinya saya salah nyuruh dia kesini, ujar Gus Fakih. Tapi kadang nih bocil berguna Gus, ya udah sekarang mau bahas apa nih? Ucap Yuda. Gus Fakih menaruh handphonenya di meja lalu memperlihatkan video rekaman CCTV yang tadi ia salin dari laptop. Coba kalian perhatikan, dua orang yang membakar pesantren ini sangat mirip dengan dua orang laki-laki yang ada di video pembunuhan Zahra. Saya rasa yang membakar pesantren ada hubungannya dengan kematian Zahra. Bisa jadi ibunya Azam juga terlibat, jelas Gus Fakih. Iya Gus, mirip. Jaket yang dipakai dia sama dengan jaket yang dipakai saat di video pembunuhan Zahra, ujar Hasbi. Saya menemukan sendal ini di depan kelas yang terbakar. Fakih menaruh sendal itu juga di atas meja. Salah satu santri bilang kalau sendal ini milik salah satu orang yang bakar pesantren. Ini sendal khusus penghuni pesantren, tidak mungkin orang luar pesantren memiliki ini. Saya rasa salah satu dari mereka berada di pesantren ini. Ini ada inisial namanya, ucap Siva lalu mulai memperhatikan sendal itu. Gak mungkin dia Gus, ucap Siva lagi. Kemungkinan bisa saja terjadi Syif. Awalnya saya juga tidak menyangka, saya juga tidak menuduh seseorang sembarangan, ujar Gus Fakih. Aku yakin bukan dia Gus. Tapi Syif saya sudah mencari tahu, dan kecurigaan saya ada sama dia. Hasbi dan Yuda hanya diam, mereka bingung siapa yang Siva dan Fakih maksud. Mereka juga tidak mengerti mengapa pasutri jadi saling berdebat. Astagfirullahalazim, orang yang kalian maksud itu siapa sih? Kita berdua bingung, ucap Yuda. Dia Andre, salah satu ustadz di sini sekaligus mantan calon suami Siva, jawab Gus Fakih. Bukan dia, gak mungkin Gus, karena saat kematian Zahra dia pergi ke Kairo dan kembali sebulan kemudian, jadi gak mungkin dia terlibat. Oh, jadi kamu lebih percaya sama dia dibanding saya yang suami kamu? Saya tidak sembarangan menuduh orang Siva, saya udah ada bukti yang mengarah kalau dia juga terlibat. Keduanya malah semakin berdebat, padahal beberapa menit yang lalu mereka terlihat seperti pasutri harmonis penuh dengan cinta dan keromantisan. Sekarang karena berbeda pendapat mereka langsung adu bicara. Yuda dan Hasbi dibuat pusing dengan perdebatan pasutri ini. Coba mana bukti yang Gus punya kalau emang benar Mas Andre itu terlibat? Ucap Siva lagi yang masih tidak percaya jika Andre itu terlibat dalam kematian Zahra. Yang pertama, sendal ini karena itu huruf yang tersisa mengarah pada nama dia yaitu Re Andre.
Kedua, saya waktu itu pernah nemu obat ini di kamarnya. Saya kira ini obat yang dikatakan oleh ayahnya Andre karena menurutnya Andre mempunyai penyakit yang dirahasiakan. Tapi saat saya tanya ke salah satu rumah sakit, itu bukan obat untuk penyakit apapun tapi itu obat berbahaya, jelas Gus Fakih. Ia menaruh obat di plastik kecil itu di atas meja lalu Hasbi mengambilnya. Ia memperhatikan obatnya seperti mengetahui tentang obat itu. Iya benar, ini obat berbahaya. Aku pernah baca di internet obat ini bisa buat orang mati, semacam racun gitu, ujar Hasbi. Cil, kenapa bisa lo cari tahu obat beginian di internet? Tanya Yuda karena seumur Hasbi mana tahu obat seperti itu. Biasa kak pelajaran penjaskes, nah kan ada bab narkoba. Nah aku penasaran sama obat-obatan gitu, ya udah aku searching di Google, jelas Hasbi. Ada satu hal lagi yang kamu tidak tahu Shiv, sebenarnya Andre itu tidak jadi kuliah di Kairo. Kalau misalnya dia memang benar kuliah di sana tidak mungkin 6 bulan sudah pulang ke Indonesia, ujar Gus Fakih. Daripada kalian berdebat dan saling menebak mana yang benar, kita tanyain langsung aja ke orangnya, siapa tahu dia mau ngaku kalau udah ketangkap basah, saran Yuda. Bersambung.